Binyo ketika masuk Malinau, kesan pertama yang dilihat tuh apa? Apakah ini baru pertama kali di Malinau atau sebelumnya sudah pernah masuk Malinau atau wilayah Kalimantan sekarang? Saya baru pertama kali ke Malinau, dan begitu tadi dari speedboat naik mobil masih jalan kecil, begitu jalan utama itu luar biasa ya. Saya melihat jalannya bersih dan lebar ya, itu luar biasa buat saya yang sering kunjungan ke beberapa kota. Itu beda banget, saya kagum sama kebersihannya. Itu kesan pertama. Mas, ketika masuk Malinau ya, pasti di sini kan punya banyak budaya, apa yang menjadi daya tarik Malinau yang mungkin bisa dijual keluar, karena kan Mas sendiri sudah berkecimpung di dunia ini 20 lebih tahun. Kira-kira apa yang memang bisa dijual untuk di luar? Dijual itu pasti kearifan lokal, budaya daripada suku Dayak itu luar biasa, dan kerajinannya juga bagus-bagus. Bayangin aja, kerajinan ini atau khususnya manik-manik rotan tuh adanya cuma di Kalimantan. Jadi ini udah suatu keunggulan sebenarnya nih. Jawa nggak punya, Sumatera nggak punya, mau ngapain lagi gitu loh. Nah, ini yang perlu kita angkat, potensinya besar sekali. Tinggal bagaimana kita mendesain, membuat produk yang kualitas bagus, terus kita sesuaikan dengan selera pasar kota-kota besar, tanpa meninggalkan khasnya di Malinau. Pasar di Malinau ada ya nggak apa-apa, kita bikin seperti Malinau. Tapi pasar yang di luar, ayo diikutin gitu. Jangan memaksakan ini loh produk Malinau, kalau nggak mau beli juga nggak apa-apa. Nah, ya, jangan sampai begitu nanti ya. Nah, jadi kita sebagai produsen, apalagi di bidang kreativitas, ikuti pasar tanpa meninggalkan karakter daripada kearifan lokal yang ada. Ketika masuk Malinau ya, ketika sudah masuk dan sudah melihat produk-produk yang ada di sini, kira-kira langkah atau masukan apa yang memang harus Malinau tuh harusnya begini loh, supaya produk ini bisa diterima di pasar luar Kalimantan Utara? Yang pertama adalah ya harus ada pendampingan ya, pendampingan untuk membina, karena saya tidak bermaksud merendahkan SDM di sini, tapi jelas wawasan daripada kreativitas, wawasan di bidang fashion itu memang masih kurang, itu perlu ditingkatkan. Jadi perlu mengundang ahli-ahlinya dari kota-kota besar, artinya juga ahlinya itu yang memang teruji ya, bukan cuman yang dari kota besar aja nih gitu, jangan, tapi yang teruji supaya bisa membawa produk ini lebih baik. Seberapa penting SDM bagi kemajuan sebuah usaha? 1.000.000% penting, bukan 100% lagi, saya bilang 1.000.000% gitu. Punya bahan, kita kaya nih ya, Malinau tuh kaya sekali bahan baku SDM-nya. Nah, sehingga perlu sekali bahwa SDM itu sangat penting. Begitu juga kalau dalam pemerintahan, kalau programnya bagus, SDM-nya nggak mendukung, nggak jalan juga. Nah, seperti itulah ya. Jadi bidang fashion juga seperti gitu, sangat perlu. Jadi perlu sekali dari pemerintah daerah Malinau mengundang para ahli di bidangnya untuk memberi wawasan, juga meningkatkan kemampuan daripada teman-teman SDM di sini. Secara teknik saya yakin sekali teman-teman pandai, tapi ide kreativitas harus dipancing, kita gali. Sebenarnya nih orang nih pinter banget nih kreativitas, tapi kalau nggak kita gali nggak keluar tuh. Itu yang sering saya alami loh. Kok kenapa begitu kita arahin enggak tahunya hasilnya bisa bagus. Nah, ini yang jadi kita gali keterampilan SDM di sini. Seperti kedatangan Mas Binyo hari ini ya Mas ya. Saya cuma cerita di sini. Luar biasa. Ya. Oke. Mas, ada yang menarik di sini kan. Kebanyakan kan para pelaku usaha ini selalu bicara tentang modal keuangan. Modal keuangan. Padahal kalau dari kacamata Mas sendiri ya, setelah puluhan tahun menekuni dunia ini secara profesional, menurut Mas itu yang paling penting keterampilan gitu.
atau finansial? Gini, kita ada tahapan. Kalau memang kita mau mulai dari usaha kecil, pasti kita apalagi di bidang usaha di bidang kreativitas, ya kita harus mempunyai kreativitas dan keterampilan. Bisa membuat produk bagus, tentunya kita bisa menawarkan ke investor kalau kita mencari modal, atau kita bisa menjual langsung ke customer, ke konsumen. Seperti itu, ya. Kalau itu berjalan, ya pasti membutuhkan modal, ya. Itu baru modal mendukung. Oh, customer saya udah banyak, saya perlu ruang display, baru perlu modal untuk ruang display. Kan nggak harus ruang display dulu, produk dulu. Punya ruang display, nggak punya produk mau ngapain? Ya, jadi produk dulu diutamakan dengan kreativitas. Ya, kalau tadi mau bikin produk kan perlu dana. Ayo kerjasama. Ayo, saya perlu bahan ini, kita beli sedikit, mungkin teman sharing, ya, sharing modal gitu bisa. Saya ngalami sekali bagaimana saya melakukan uji coba, ada teman percaya, ya kita sharing modal gitu kan. Setelah perlu apa-apa, ya udah. Ada pesan nggak untuk para pengrajin di Malinau? Pesan khusus lah. Kalau pesan saya setelah ngeliat produknya tuh perlu ini aja, ya, meningkatkan. Satu, jelas kalau bidang kreativitas ya harus nambah wawasan. Banyak punya handphone, jangan untuk selfie, ya, buka Facebook, IG, jangan. Itu perlu, sosmed perlu, ya, tapi carilah sumber-sumber inspirasi dari sosial media itu, ya. Bisa kita dari aplikasi apa namanya itu, sampai lupa saya namanya, Pinterest. Nah, seperti gitu, dan banyak lagi, ya. Itu bisa menjadi sumber-sumber inspirasi. Rajin-rajin Google, dapat info apa kita langsung Google gitu. Terus ikuti follow produk-produk yang memang sejenis, kita follow gitu loh. Kita amatin mereka, bukan berarti kita akan mencontek, tapi sebagai sumber inspirasi. Karena kalau kita mau mencontek, oh itu huruf A, kita bikin huruf A juga salah, ya. Tapi kalau A-nya itu kita bikin aksen, A aksen, itu menampilkan juga bahwa kita punya kreativitas. Apakah ke depan akan ada kerjasama berkelanjutan dari Malinau dengan Mas Vigno sendiri? Ya, pasti. Tadi sempat ngobrol di mobil, beliau siap datang Irau. Ya, nanti Dekranasda dan PKK ada kegiatan fashion show, beliau siap. Dan mungkin nanti ada lomba kuliner, beliau siap datangkan ahlinya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Vigno. Sama-sama. Terima kasih Mas Vigno, ya, Vigno, yang sudah datang ke Malinau untuk memperpanjang landasan yang sudah dibuat, adanya produk-produk lokal yang memang sudah diusahakan, dan itu terus bertumbuh subur. Karena di bawah Ibu Ketua PKK dan Ketua Dekranas beserta jajaran serta semangat pengrajin yang ada di Malinau, saya lihat itu tumbuh subur, ya. Mungkin kami berangkat dari kata kreatif, ya. Kreatif ini kata sakti bagi kami untuk bisa mengejar ketinggalan dari yang sudah. Kami yakin dengan adanya potensi yang ada, kami bisa mengembangkan semua yang ada. Tentunya bersama saran yang dimasukkan, ada tim ahli yang mendongkraknya nanti, sehingga kualitas dari semua yang dibuat ini bisa sesuai dengan kebutuhan pasar. Tentunya masukan dari Mas akan menjadi catatan penting bagi semuanya supaya untuk meningkatkan kualitas produk. Dan terima kasih kepada Ibu Ketua Dekranas, Ibu Ketua PKK, dan semua jajaran yang terus bersemangat meningkatkan kerajinan yang ada di Malinau.